Teman-teman, yuk lihat video ini yuk. Katanya Jokowi acak-acak pilkada di negeri ini. Ini ada seorang perempuan berani banget. Yuk lihat bareng-bareng yuk. Jokowi turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada. Mondar-mandir cari panggung di kampanye pilkada. Padahal sebelum lengser Jokowi sendiri yang bilang mau pensiun. Pulang ke kampung ke Solo mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Kayaknya nih ya, Pak Jokowi emang masih haus popularitas. Masih butuh exposure buat dikenang sama rakyat. Padahal udah ngebegal konstitusi. Anaknya udah jadi wakil presiden. Kok kelihatan masih nggak puas juga sama kekuasaan? Buktinya kemarin pas ditanya wartawan soal video Presiden Prabowo, dengan entengnya Jokowi ini ngasih keterangan ngawur soal Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Buset deh Pak. Kagak bisa nyantai dikit apa ya? Bawaannya pengen repot mulu jadi orang. Betah banget sih Pak di Jakarta. Jadi Jokowi bilang kalau di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa presiden dan wakil presiden punya hak untuk berkampanye. Hello Pak Jokowi, Anda itu udah salah malah ngotot lagi. Saya aja orang awam ngerti maksud dari undang-undang tersebut. Kok Anda bisa-bisanya punya logika ngawur? Di dalam undang-undang tersebut yang dimaksud punya hak adalah ketika si presiden atau wakil presiden emang berniat untuk ikut lagi kontestasi pemilu di periode berikutnya. Jadi si presiden tuh boleh ngambil cuti buat kampanye dirinya. Bukan malah kampanye calon kepala daerah. Itu sih namanya pelanggaran Pak. Coba bayangin, yang kayak gini-gini nih sesat pikiran ngajarin presiden yang sedang menjabat buat ngikutin cara berpikir dia. Kacau banget nih negara dibuat sesuka hati Jokowi. Di antara para presiden terdahulu, kalian perhatiin deh, ada nggak yang sibuk cawe-cawe ke akar rumput? Pak SBY misalnya. Enggak kan? Kalian hampir jarang lihat sosok Pak SBY belusukan dan mondar-mandir nge-endorse cagup cawagup. Begitu juga dengan Bu Mega. Beliau hampir jarang kita lihat ikut turun ke akar rumput. Nah anehnya cuma Jokowi doang yang kelihatan asik banget nge-endorse para cagup yang dekat sama circle dia. Udah gitu pakai asbun bahas undang-undang. Pantes aja Presiden Prabowo sempet bikin video dukungan ke Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Padahal menurut gue, Pak Prabowo tahu sebagai presiden aktif, ya dia harus netral di pilkada. Nggak boleh memihak ke salah satu paslon. Karena kalau presiden memihak, ya berarti dia mengkhianati sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga aja Pak Prabowo masih ngerti apa makna dari keadilan. Jangan kayak mantan sebelumnya. Dia adil cuma buat kroni-kroni dan circle-nya doang. Kan kelihatan dari keberpihakannya di Pilpres 2024 waktu anak sulungnya jadi cawapres. Oke, setelah Jokowi sibuk kampanye di Jawa Tengah beberapa minggu lalu, elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta ternyata anjlok. Hal itu kayaknya bikin Jokowi khawatir. Padahal sebelumnya Kang Emil udah capek-capek datang ke Solo buat konsultasi. Nyatanya warga Jakarta udah nggak bisa dibegoin lagi pakai imajinasi akal-akalan. Ditambah kemunculan Anies Baswedan yang tiba-tiba ngasih dukungan buat Mas Pramdam Bangdul di Jakarta. Jadi wajar aja kalau Ridwan Kamil langsung panik gitu. Nah ngelihat kondisi itu nggak pakai lama Jokowi terbang ke Jakarta buat ketemu sama relawannya dan yang pasti Ridwan Kamil dong. Tapi mohon maaf, cawagup dari PKS Pak Suswono nggak diajak dulu ya. Takut bocor, say. Di Jakarta dengan lantang Jokowi bilang kalau dia dukung Ridwan Kamil. Tapi mohon maaf ya Pak, warga Jakarta udah pada gedek
banget sama situ. Apalagi sejak Pak Anies dijegal sana sini waktu pilpres, makin gondok deh tuh warga. Nah, ngelihat Pak Anies ternyata bersikap untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul, ya secara otomatis relawan Anies yang anak abah sikapnya ikut mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kalau mau waduk kuat nih ya, bukannya gue takabur, tapi anggap aja ini asumsi sotoy gue aja nih. Jadi Mas Pram itu udah didukung 3 kekuatan besar di Jakarta. Pertama The Jackmania, yang emang udah mengakar puluhan tahun di Jakarta. Kedua, relawan Ahokers dan silent majority yang jumlahnya juga nggak main-main. Ketiga, yang jadi gongnya nih, yaitu kemunculan Anies Baswedan bersama Mas Pram dan Bang Dul. Waduh, kalau kayak gini caranya, feeling gue abis pencoblosan nanti bakal ada 3 orang yang pulang kampung. Yang satu Ridwan Kamil ke Bandung, Pak Suswono balik ke Bogor, yang ketiga Jokowi pulang ke Solo. Pak, tapi jangan pakai pesawat jet lagi ya. Tapi biasanya emang gitu sih, orang yang berkhianat, apalagi dia berkhianat ke orang yang jelas-jelas pernah berjasa buat dirinya, pasti pada waktunya dia bakal kena karmanya sendiri. Sebenarnya apa sih Pak maksud Bapak dari semua ini? Kemarin ada yang nanya soal Jokowi merapat ke Ridwan Kamil. Terus gimana dengan Mas Pram? Kalau Mas Pram sih tetap menyala abangku. Udah dulu ya, bye. Setuju atau tidak setuju dengan video ini, itu terserah Anda sekalian. Silakan setuju atau tidaknya dan beri alasannya di kolom komentar.